杀神突击53、54、99归一。武魂殿顺应天命，出任帝国女皇。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum sebuah alur cerita Donghua yang berjudul Shaolan untuk episode terbarunya. Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode kali ini, Tang San dan timnya sedang melakukan ujian Dewa Laut melawan binatang jiwa laut 100.000 tahun yang bernama Xiao Bai. Akan tetapi, Tang San dan timnya dengan mudahnya dikalahkan olehnya. Lalu Xiao Bai mengatakan kepada Tang San dan timnya untuk menyerah saja karena dipastikan tidak akan lolos. Seketika itu, Xiao Bai pun pergi meninggalkan mereka. Hari pun berganti malam, Tang San dan timnya sedang santai beristirahat. Lalu Mubai memberikan kue ulang tahun kepada Nona Zuzing yang sedang merayakannya. Teman-temannya pun memberikan selamat kepadanya. Di pagi harinya, Oscar mengatakan kepada Tang San, hanya tersisa 3 hari lagi sebelum ujian kedua, tapi belum bisa mengalahkan Xiao Bai, dan ia belum tahu bagaimana caranya agar lolos. Lalu Tang San berkata kalau semua itu juga bukan tidak ada kesempatan. Dan jangan lupa ia masih mempunyai kartu as. Tang San pun memberitahu kepada timnya semuanya. Dan dari sekte Tang, para tetua menerima surat yang isinya adalah 4 sekte yang didukung oleh Aula Wuhun, yaitu sekte Naga Suci dan sekte Harimau Hitam. Juga diam-diam menyerah pada Aula Wuhun. Tebakan ketua sekte memang benar, hanya saja tak disangka sekarang Aula Wuhun sama sekali tidak menahan diri lagi. Keinginan liarnya sungguh menakutkan dan sekarang hanya kurang 3 sekte tertinggi. Begitu 7 sekte utama yang baru terbentuk semua didekati oleh Aula Wuhun dan setengah kekuatan jiwa akan jatuh ke tangan Aula Wuhun. Kakek kambing tua juga sangat menyayangkan kalau sekte perisai gajah bekerja sama dengan Aula Wuhun dan ia tahu kalau ketua sekte gajah yaitu Huan Zhen pasti sudah bersekongkol dari awal. Di sisi lain dari Aula Wuhun, sekte perisai gajah sedang bertarung melawan sekte kambing kaumis. Namun sekte gajah dengan mudahnya mengalahkannya. Ia pun memenangkan 3 sekte tertinggi. Dan ketiga sekte tertinggi itu adalah sekte perisai gajah, sekte naga suci, dan sekte harimau hitam. Juga 4 sekte lainnya, sekte pedang api, sekte kambing kimoy, sekte macan tutul api, dan sekte lebah. Lalu Bibi Dong mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi langkah Aula Wuhun dan ia akan membuka era baru Aula Wuhun. Di saat bersamaan, Hulena teringat dengan Tang San. Dan kita kembali ke Pulau Dewa Laut. 1 hari menjelang ujian kedua, Tang San dan timnya bersiap untuk melawan Xiao Bai kembali. Mereka pun mengatur semua susunan dalam penyerangannya, yaitu Mubai level 74, penyerang depan Master Jiwa Perang, Tang San level 78, tipe pengendali Master Jiwa Perang, Oscar level 72, jiwa pelindung tipe makanan, Master Jiwa Perangkat. Ma Hongjun level 72, penyerang depan Master Jiwa Dunia Perang. Rongrong level 72, tipe pendukung Master Jiwa Mulia Perangkat. Xiao Wu, kekuatan jiwa tidak jelas, kemampuan perang di dalam air meningkat banyak. Zuzing level 73, penyerang samping, Master Jiwa Mulia Perang. Mereka semua pun bersiap-siap untuk bertarung melawan Xiao Bai. Lalu Xiao Bai langsung menyerangnya. Oscar dan Ma Hongjun pun mengeluarkan kekuatan jiwanya masing-masing. Dan Oscar telah mengkloning kekuatan Ma Hongjun. Dan Tang San tidak tinggal diam, ia langsung mengeluarkan serangan dewa pembunuhnya. Seketika itu Xiao Bai mengatakan kalau mereka semua licik, berani menggunakan cara itu untuk lolos. Dan Xiao Bai langsung mengeluarkan kemampuan domain hiu iblis dan membuat kekuatan Oscar dan Ma Hongjun tidak menahannya. Tang San mengatakan meski api ponik milik Ma Hongjun lebih murni dari kekuatan Xiao Bai, tapi kekuatan besar Xiao Bai cukup menahan perbedaan atribut. Dan jika begini terus, Oscar dan si gendut tidak akan bertahan. Lalu Tang San meminta Ma Hongjun untuk mengeluarkan kemampuan medan api poniknya. Tang San juga mengatakan untuk menghadapi monster 100.000 tahun harus menyimpan baik-baik kartu andalannya. Medan api milik Ma Hongjun bisa mengubah air laut menjadi atribut api. Kebetulan lawan adalah monster jiwa laut. Xiao Bai pun sangat terkejut melihat mereka mempunyai kekuatan medan.
Xiaobei begitu marah dan mengeluarkan kemampuannya yaitu gelombang cahaya keputusasaan atau serangan mental. Di saat bersamaan, senior Dewa Laut mengatakan kalau kekuatan mental Xiaobei sangat tinggi. Tang San pun mengeluarkan kemampuannya yaitu cahaya Dewa Ungu dan langsung menyerangnya. Xiaobei pun terkejut lagi dengan kekuatan Tang San. Karena serangannya adalah serangan mental dengan tekanan tinggi. Namun Xiaobei mengkonter serangan Tang San dan membuatnya terluka. Xiaobei juga langsung mengeluarkan teknik evolusi medan hiu iblis yaitu mengkristal dan beku. Di saat itu juga mereka pun langsung terbang menggunakan sosis Oscar. Tang San dan timnya pun menggunakan senjata andalannya. Mu Bai dan Zhu Xing pun menggabungkan kekuatannya dan mengembangkan wujud asli monster jiwa dan bergabung menjadi harimau putih neraka. Xiaobei juga mengeluarkan kemampuan yaitu gigi hiu iblis. Namun Xiaobei terpental oleh kekuatan gabungan Mu Bai dan Zhu Xing. Seketika itu Tang San menggunakan teknik palu Haotian 99 pukulannya dan langsung mengenai Xiaobei. Ia pun terpental jauh dan membuatnya kewalahan. Tang San dan timnya pun mempunyai kesempatan untuk menyeberang laut tersebut agar lolos ujiannya. Akan tetapi Xiaobei bangkit kembali dan langsung mengejar mereka semuanya. Dan akhirnya mereka semua berhasil lolos. Tak selang berapa lama, Xiaobei datang dan menghampiri mereka. Ia mengatakan kalau mereka sangat licik. Lebih baik mereka berdoa karena ujian selanjutnya tidak akan melibatkan Xiaobei. Tang San pun meminta maaf karena ia terpaksa melukainya. Seketika itu, Oscar memberikan sosis penyembuh untuknya. Dan Xiaobei pun merasa lebih kuat dan sembuh dari lukanya. Tang San dan timnya pun berterima kasih kepada Xiaobei. Xiaobei pun pergi meninggalkan mereka semua. Dan ia mengatakan kalau ujian terakhirnya juga tidak akan mudah. Tak selang berapa lama mereka mendapatkan kekuatan tambahan dari Master Dewa Laut. Karena rekan kerja sama yang unik menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Menembus pertahanan Raja Monster Jiwa Hiu 100.000 tahun, Mu Bai, Ma Hongjun, Oscar, dan Zhu Xing ujian kedua Dewa Laut lolos. Kekuatan jiwa naik 1 level. Tang San ujian kedua Dewa Laut lolos, tingkat ketertarikan Dewa Laut naik menjadi 10%. Ning Rongrong kekuatan jiwa level 72 ujian kedua Dewa Laut lolos, kekuatan jiwa meningkat 1 level. Semua batas cincin jiwa meningkat 500 tahun. Xiaobu menemani ujian kedua Dewa Laut, hadiah mulai berlipat. Ujian Dewa Laut ketiga pun akan segera dimulai, yaitu gelombang pemurnian tubuh. Dan isi ujian ketiga mereka sama lagi, hanya gelombang pemurnian tubuh untuk Tang San lebih banyak 2 kali lipat. Senior Dewa Laut pun datang untuk menemui mereka dan ia meminta Tang San dan timnya mengikutinya. Sesampainya di tempat ujian, Senior Dewa Laut mengatakan kalau semua itu adalah ujian ketiga mereka dan disebut alam ombak keputusasaan. Ini adalah salah satu tempat unik di Pulau Dewa Laut dan juga tempat lenyapnya monster jiwa laut yang langka. Lalu Tang San bertanya kepada seniornya, apa sebenarnya misi mereka semuanya? Seketika itu senior Dewa Laut mengeluarkan kekuatan jiwanya. Tang San dan timnya pun terkejut melihat jiwa pelindungnya adalah Dewa Laut. Dan ia mempunyai 8 cincin 10.000 tahun, 1 cincin 100.000 tahun. Tang San berkata kalau ini semua adalah perak perendam lautan dalam. Setiap menara berdiameter 1 meter, tingginya sekitar 50 meter. Takutnya berat setiap 7 meter menara ada di atas 50.000 kilogram. Sedangkan senior Bosaiki malah bisa menaikinya semuanya bersamaan dengan mudahnya. Seniornya pun mengatakan kalau gelombang pemurnian tubuh adalah menerima serangan ombak alam ombak keputusasaan di tiang perak. Peserta level 9 harus bertahan selama 20 jam. Peserta level 7 harus bertahan selama 10 jam. Peserta level 6 harus bertahan selama 8 jam. Peserta ujian tingkat hitam 5 setiap hari harus bertahan dalam 6 jam di menara perak. Rata-rata waktu di menara perak adalah dalam 1 tahun harus seperti yang ia katakan tadi. Jika tidak, ia akan gagal ujiannya. Tapi seniornya akan selalu ada di sana menemani mereka menjalani ujiannya. Siapa yang tidak bisa bertahan bisa minta tolong. Mereka pun akan langsung memulai ujiannya tersebut. Di saat mereka menaiki menara perak itu, mereka terikat dengan rantai menaranya. Dan terjangan ombak pun akan segera dimulai. Tang San mengatakan ujian ketiga tidak sederhana yang ia pikirkan. Meski terjangannya ombak laut begitu kuat, tapi yang akan dihadapi adalah terjangan tanpa henti. Mereka pun semua terkejut. Terjangan ombak pun datang dan menghantam mereka semua, dan mereka semua tidak bisa mengeluarkan kekuatannya masing-masing.
Di saat itu juga tulang jiwa Xiaowu keluar dan kembali ke tubuh Xiaowu. Dan mereka hanya bisa bertahan keras. 大家都快撑不住了。 Di sisi lain, kakek burung menerima berita dari anak buahnya. Kalau ia mendengar kabar cabang Aula Wuhun di kota Tiandao melarang orang luar untuk masuk. Semua master jiwa diam-diam dipindahkan ke kota Wuhun. Cabang Aula Wuhun di Kekaisaran Xingluo juga sama. Ia juga mendapat kabar kalau semua murid 7 sekte baru juga dikembali ke kota Wuhun. Kakek burung pun mengatakan kalau Aula Wuhun memanggil kembali semua master jiwa di luar, bahkan bersatu dengan 7 sekte baru. Dan kakek burung meminta anak buahnya untuk mengawasi setiap gerakan di kota Wuhun dengan ketat. Jika ada kabar langsung melapor. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Tang San mengatakan kalau ia baru bertahan 6 jam lebih tapi tubuhnya seakan ditusuk puluhan ribu panah. Seketika itu, Sinor Dewa Laut berkata, jika ingin menyelesaikan ujian ketiga, maka harus selangkah demi selangkah. Dan jika suatu hari Tang San dan timnya menyerah, mereka hanya akan menemani kegagalan. Dan dari Aula Wuhun, Baby Dong sedang mandi dan membersihkan badannya yang aduhai itu. Dan seusai mandi, Hulena datang. Ia mengatakan kalau semua urusan untuk besok sudah disiapkan dengan baik. Baby Dong pun meminta Hulena untuk beristirahat. Hari pun telah berganti. Baby Dong pun mengadakan pertemuan dengan semua sekte-sekte yang bersekutu dengannya. Ia mengatakan semuanya adalah pilar Aula Wuhunnya. Juga pejuang besar yang melindungi ketentraman benua Daulo. Dan hari ini Aula Wuhun akan mendirikan sebuah kerajaan secara resmi atas perintah langit. Dan diberi nama Kekaisaran Wuhun. Dan Baby Dong lah yang akan menjadi kaisar wanita kekaisaran. Baby Dong juga mengangkat Hulena sebagai putri suci Kekaisaran Wuhun dan mempunyai hak memerintahkan pasukan kekaisaran. Baby Dong juga memberikan simbol kepada semua ketua sekte. Ia meminta mulai hari ini Kekaisaran Wuhun akan mengumpulkan master jiwa dari luar. Jika tidak menurut, maka dianggap lawan langsung dibunuh di tempat. Mereka semua pun bersumpah akan setia kepada Kekaisaran Wuhun. Dari Akademi Shrek, kepala sekolah dan guru Tase menerima surat dari sekte Tang. Dan dari Kekaisaran Tiandao, ia juga terkejut mendengar kalau Aula Wuhun telah mendirikan kekaisaran sendiri. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.